Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi, solusi untuk berdiskusi. Perkenalkan, saya Kalisana Suasal Sabila Saraan dengan NIM 0601232049, Prodi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan apa saja prinsip-prinsip dari good governance dan prinsip mana yang tidak berjalan dengan baik, dan saya akan memberikan solusi menurut dari pendapat saya. Sebelumnya, harus kita ketahui dulu apa sih itu good governance. Jadi, good governance itu adalah suatu tata kelola yang baik atau konsep yang mengacu pada proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik yang dilakukan dengan transparansi, partisipasi, responsif, dan efektivitas bahkan efisiensi, dan kesetaraan inklusi. Sebelumnya harus kita ketahui dulu apakah itu good governance. Jadi, good governance itu adalah suatu tata kelola yang baik atau sebuah konsep yang mengacu pada proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik yang dilakukan dengan transparansi, partisipasi, responsivitas, efektivitas, efisiensi, dan kesetaraan. Jadi, good governance itu merupakan sebuah prinsip penting dalam manajemen sektor publik, swasta, organisasi non-pemerintah untuk memastikan bahwa sumber daya yang digunakan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat. Kemudian, apa sih fungsi dari good governance? Kemudian, apa sih peran dan fungsi dari good governance ini? Jadi, good governance ini meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah dan swasta dengan menunjukkan bahwa keputusan yang dibuat itu secara adil dan transparan. Yang kedua, ada tata kelola yang baik untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan berkelanjutan dan bermanfaat bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Kemudian, good governance ini juga menerapkan mekanisme kontrol yang ketat untuk mencegah dan mengatasi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan kemudian yang terakhir yaitu ada mengedepankan partisipasi dan transparan yang memperkuat proses demokrasi dan menjamin bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan. Selanjutnya, good governance ini memiliki prinsip-prinsip. Yang pertama yaitu, good governance ini selalu melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu ada memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi melalui mekanisme yang inklusif seperti konsultasi publik dan referendum. Yang ketiga yaitu ada menyediakan informasi yang cukup dan mudah diakses oleh publik. Yang keempat, memastikan bahwa proses pengambilan keputusan itu dapat diaudit dan diawasi oleh semua pihak yang berkepentingan. Yang kelima, adanya menjamin akses yang adil dan setara bagi semua anggota masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang terakhir yaitu ada memastikan bahwa tidak ada kelompok yang terpinggirkan atau didiskriminasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prinsip yang mana saja dari good governance yang tidak berjalan dengan baik. Nah, jadi prinsip dari good governance yang tidak dapat berjalan dengan baik itu ada dua, yaitu ada akuntabilitas atau bisa disebut seperti tanggung jawab, dan yang kedua itu ada transparansi, yaitu data-data transparan. Pertama-tama kita akan membahas tentang akuntabilitas atau yang bisa disebut dengan tanggung jawab. Nah, jadi sekarang ini ada banyak kasus di mana pejabat tidak bertanggung jawab atas tindakannya. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan itu sering terjadi dan tidak mendapat hukum yang berat, sehingga mengakibatkan rendahnya kepercayaan dalam masyarakat terhadap pemerintah. Dari masalah yang telah saya sebutkan tadi, menurut dari pendapat saya, hal itu harus adanya penguatan regulator seperti Otoritas Pengawasan Keuangan atau BPK, kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, dan Ombudsman. Hak istimewa dan sumber daya yang memadai harus disediakan untuk melakukan tugas tersebut. Kemudian menerapkan sistem audit yang transparan dan independen untuk memastikan pengawasan yang tepat atas seluruh pengeluaran dan aktivitas pemerintah. Hukuman dan harus mendapatkan hukuman yang pantas bagi pelaku korupsi, dan
penyalahgunaan kekuasaan, mencapai efek jera, dan membangun kepercayaan masyarakat lagi. Selanjutnya yang kedua ada transparansi. Nah, transparansi ini memiliki masalah bahwa terjadinya kekurangan informasi terbuka yang menyulitkan masyarakat untuk memantau dan memahami kebijakan dan pengeluaran pemerintah. Dari hal ini dapat menciptakan ruang bagi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Jadi, menurut dari pendapat saya bahwa menegakkan dan memperkuat undang-undang kebebasan informasi publik itu untuk memberikan kemudahan akses masyarakat terhadap informasi pemerintahan, mengembangkan dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan dan informasi pemerintah secara online. Dalam hal ini, portal data terbuka yang memberikan kemudahan akses kepada masyarakat terhadap data pemerintah itu harus dilakukan, meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan informasi yang tersedia untuk memantau dan berpartisipasi dalam pemerintahan. Dan yang terakhir, saya ingin menambah sedikit solusi-solusi dari prinsip-prinsip good governance untuk dijalankan dengan baik. Yang pertama yaitu lakukanlah pelatihan dan pengembangan bagi staf mengenai pentingnya transparansi tersebut dan tanggung jawab serta penerapannya dalam operasional sehari-hari. Yang kedua yaitu harus ada partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan melalui mekanisme partisipasif yang efektif seperti musyawarah, perencanaan pembangunan, dan konsultasi publik. Yang ketiga yaitu harus mendukung jurnalis investigatif dan media independen untuk memantau tindakan pemerintah dan melaporkan pelanggaran. Yang keempat yaitu harus adanya kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat atau LSM dan fokus pada isu transparan dan tanggung jawab untuk memperkuat pengawasan pemerintah. Jadi, dari penerapan solusi-solusi ini, saya harapkan dapat membuat prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dapat berjalan dengan lebih baik lagi di Indonesia dan menjadikan pemerintahan lebih efektif, transparansi lebih tinggi, dan tanggung jawab. Sekian video penjelasan dari saya. Apabila saya ada salah kata dan kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi, solusi untuk berdiskusi.